Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam, al-makhsus min rabbih bi jawami'il kalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahlil makarimi wasyiyam wa ala ashabihi masabihid duja wadh-dhulam alladzina akramahumullahu faja'alahum khayra ummatin hiya khairul umam wa ala kulli man jaa ba'dahum muqtafiyan atharahum wa qad khala qalbuhu minal ghilli lil mu'minina wa salim. Amma ba'd. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para guru, para pendidik, para muallim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengannya semua amal soleh terlaksana. Alhamdulillah kita bertemu pertama, dan semoga bukan pertemuan yang terakhir. Semuanya tergantung guru kita Ustadz Muhammad Shalihin. Kalau beliau mengundang, insya Allah saya akan menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan liburan musim panas. Alhamdulillah, di hadapan antum ini saudara antum, bukan guru. Saya bukan guru antum. Saya bukan orang yang ter dan paling. Tetapi saya diberikan amanah dan mau tidak mau harus mengembannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua, ketika dibaiat dan mau tidak mau beliau harus menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat masyhur sekali yang berbunyi, ada yang hafal? Amma ba'du ayuhan nas fa inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan amma ba'd, adapun setelahnya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq beliau berceramah di atas mimbar di Masjid Nabawi. Semoga Allah SWT mudahkan antum semuanya untuk bisa berkunjung menjadi jamaah umrah dan haji tamu Allah, amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, sebagaimana banyak yang kita saksikan, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Semoga antum bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar Masjid Nabawi, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ayuhan nas, wahai seluruh manusia, fa inni qad wullitu alaikum, sungguh aku orang yang telah diberikan amanah, sudah dikasih beban untuk mengurus kalian semuanya. Sebagaimana yang kita tahu, Abu Bakar As-Siddiq disahkan setelah para sahabat menerima, setelah huru-hara yang terjadi di mana? Thaqifah Bani Sa'idah. Walastu bi khairikum, aku bukan orang terbaik di antara kalian. Sebagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq, saya katakan kepada asatidzah semuanya, walastu bi khairikum, saya bukan orang yang terbaik. Di antara antum ada yang lebih baik daripada saya, di antara kita ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mendefinisikan tawadhu. Tawadhu itu apa sih? Rendah hati. Bagaimana cara rendah hati? Beliau gampang sekali. Jangan sampai kamu keluar rumah kecuali kamu yakini muslim lain itu lebih baik daripada kamu. Jadi ketika kita keluar rumah, keluar kamar, kita yakini fulan yang kita akan temui di luar rumah itu jauh lebih baik daripada kita. Itulah yang dinamakan dengan tawadhu. Yaitulah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya. Abu Bakar As-Siddiq orang yang terbaik.
Tetapi beliau mengatakan walastu bi khairikum, dan aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Sama juga saya mengatakan para asatidzah, izin, saya bukan orang terbaik di antara antum semuanya, tapi karena sudah diberikan amanah Ustadz Abu Najib, kemudian Ustadz Muhammad Shalihin hafizahumullah wa jazakumullah khairan, beliau meminta saya untuk memberikan motivasi sedikit kepada asatidzah semuanya. Dan sebagaimana yang antum tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dari muslim yang lainnya ada 6, di antaranya apa? Wa idza stansahaka fansahhu. Jika diminta nasihat ya diberikan. Nah, ketika beliau berdua, guru kita Ustadz Abu Najib sama Ustadz Muhammad Shalihin jazakumullah khairan, telah meminta saya untuk memberikan motivasi kepada para asatidzah semuanya, maka sepatutnya hak seorang muslim dipenuhi. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melancarkan pertemuan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pesantren. Yayasan apa namanya, Mas? Sabil Mukminin. Yayasan Pesantren Sabil Mukminin, atau kita kenal dengan Pesantren Nidaul Quran, atau semua pengurusnya ya, termasuk juga dari Pesantren Ibnu Abbas, sudah memberikan izin dan memudahkan dalam pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau semua. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ustadz Abdul Tekstil yang ada di samping. Ya, kalau beliau tidak berkenan mungkin juga tidak ada pertemuan pada siang hari ini. Saya mau bertanya, jumlah umat Islam banyak atau sedikit? Banyak. Selesai sholat mereka berzikir hamdalah atau tidak? Berzikir enggak, Ustaz? Berzikir kan? Kebanyakannya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, wallahu akbar 33 kali. Berarti banyak yang mengucapkan syukur, alhamdulillah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum? Bahkan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Sinkron, paham enggak maksud saya ini? Kalau banyak hamba Allah yang bersyukur, tapi kenapa Allah sudah mengatakan itu? Jadi difahami? Apa jawabannya? Hakikat syukur itu tidak hanya bersyukur kepada Allah, tetapi hakikat syukur itu syukur kepada orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Jangan bersifat sombong, jangan bersifat angkuh. Ucapkan terima kasih kepada mudir pesantren. Ucapkan terima kasih pada guru lainnya yang sudah membantu. Ucapkan terima kasih kepada karyawan. Ucapkan terima kasih kepada siapapun. Muslim tidak boleh sombong, harus gemar mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW mengatakan, man la yashkurin nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain, orang itu tidak dianggap bersyukur pada Allah. Walaupun kita ucapkan alhamdulillah, tapi kita tidak bersyukur kepada yayasan yang sudah memberikan hadiah kepada kita bulanan mukafaah misalkan. Apakah kita sudah dianggap bersyukur? Belum sempurna. Jadi harus apa? Bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ada hadis lain diantaranya, waman sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tum. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian harus ucapkan terima kasih. Kalau kalian tidak bisa membalas, maka balas dengan ucapan terima kasih, doa, sampai kita yakin doa kita sudah membalas kebaikan orang lain. Berarti ini nasihat pertama. Ya, bisa ditulis di HP-nya. Harus banyak berterima kasih. Jangan menjadi orang yang angkuh dan sombong.
Berterima kasih kepada siapapun yang nyapu. Ada nggak yang nyapu sini, Mas? Ada kan? Ada juga kan yang apa? Ada juga yang ngepel, ya kan? Ada juga yang apa lagi? Bakar sampah, ada yang lainnya. Ada kan? Aktif di sini santri, jadi kan maaf di sini nggak ada karyawan. Nggak ada petugas yang masak. Ada. Nah, Bisa dipasarkan ke sana. Oke. Atau semua apapun. Jadi kita harus berterima kasih kepada siapapun. Gitu. Ketika dulu saya pengabdian, saya termasuk orang yang dicurhatin beberapa karyawan pesantren. Ada beberapa karyawan pesantren sedang ngepel, tiba-tiba apa? Diinjak-injak gitu kan. Ada yang nyapu di ini, kayak seolah kayak nggak ada sama sekali mengarah kepada terima kasih kepada mereka, begitu. Ya itu memang konsekuensi dari pekerjaan mereka, tapi setidaknya kita menahan sebentar. Ada sebagian kita, kenapa kok ngepelnya pas hari kerja? Kenapa kok sebelum ini aja? Mereka sudah bekerja sebelum waktunya. Intinya berterima kasih kepada siapapun. Ya. Dalam hidup kita banyak orang yang berjasa. Kalau Allah kalau kita banyak berterima kasih, apa yang kita dapatkan? Tambahan rizki. Dalilnya apa? La in syakartum la azidannakum. Antum semuanya hafal 30 juz. Ana pun juga hafal 30 juz, ya tidak? Kalau hafalan 30 juz harusnya bisa membawa kita lebih memahami kandungan ayat Al-Quran. Begitu. Jika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Ketika antum bersyukur, pasti Allah akan tambahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin mukafaat tidak terlalu banyak. Mungkin mukafaah tidak terlalu banyak ketimbang dari pesantren-pesantren lainnya. Tapi ingatlah, ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat dari jalan manapun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Harus yakin itu. Gaji sedikit, tapi masya Allah. Dulu ketika saya pengabdian, tanya sama Ustaz Muhammad Shalih Hafizahullah. Gak ada gaji sama sekali, gak ada mukafaah. Ketika pertama kali sampai di Saudi, perjalanan pulang dari Masjid Nabawi ke asrama, ditanya sama teman alumni Al-Irsyad, Riz, mukafaah di Ibnu Abbas berapa? Anak cuma tersenyum, gak ada. Serius, gak ada memang, gak ada. Tapi pernah sekali atau berapa kali itu dikasih hadiah 100.000. Setelah itu ya gak ada lagi. Ana masih ingat pesan dari Ustaz Khalid Syamudi hafizahullah. Saya ingin mencetak, saya ingin menelurkan, saya ingin melahirkan alumni yang tidak terikat atau terfitnah dengan uang atau amplop. Karena hakikat kita ketika sudah Allah berikan pemahaman ilmu, kita harus apa? Mengajarkan kepada orang lain. Antum pernah mendengar Abul Ali Ar-Riyahi, seorang tabi'in, dia mengatakan, "Allimun nasa majjanan kama ta'allamtum majjanan." Ajarkan orang lain gratis sebagaimana kamu mendapatkan ilmu gratis. Siapa yang memberikan kita ilmu? Allah. Guru hanya sebagai kunci. Banyak orang yang keluar pesantren tapi enggak sukses, ya kan? Banyak orang keluar pesantren tapi nggak sukses. Tapi hakikat yang mengajarkan ilmu kita Allah. Allamal insana ma lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah mengajarkan kita ilmu secara gratis, maka ajarkan juga kepada orang lain secara gratis. Kalau antum dikasih mukafaah setelah ngisi pengajian, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya jangan berharap. Begitu.
Baik. Kemudian tadi berkaitan tentang berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, berterima kasih kepada pesantren, kepada mudir, kepada siapapun, nah, sehingga kita akan ditambahkan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang berikutnya, untuk pertemuan pada pagi hari ini, saya sudah menyiapkan 2 buku sebenarnya. 2 buku ini bukan asing lagi bagi antum, terutama yang mengacu kepada pesantren Ibnu Abbas. 2 buku karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu berjudul Kaifa Nurabbi Abna'ana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kemudian buku yang satunya lagi Nida'un ilal muallimin wal muallimat, panggilan atau seruan untuk para pengajar, para ustadz dan ustazah. Buku ini dikaji di pesantren Ibnu Abbas Pusat. Di sini apakah ada kajian asatidzah? Tidak ada. Nah, di antara apa? Hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur apa? Untuk memupuk wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama berapa lama? 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Di antara hikmahnya apa? Agar Nabi Muhammad itu tidak terlepas dari ilmu. Sebuah nasihat yang Allah berikan kepada saya, taufik. Ini tidak ada sama sekali faedah dari manapun. Ketika saya membaca surat Shad yang kisah tentang persengketaan hewan itu loh, 99 sama yang 1, kisah Nabi Dawud. Ayatnya tuh tahu, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum mahum. Ini perlu dicatat ini. Wa inna katsiran minal khulata, dan sesungguhnya kebanyakan dari perserikatan, semua perserikatan, pertemuan, hubungan, kata Allah Subhanahu wa taala, la yabghi ba'dhum 'ala ba'din, benar-benar ada lam taukid, benar-benar akan ada saling menzalimi, akan ada tidak memberikan hak satu dengan hak yang lainnya. Di dalam kepengurusan, dalam yayasan, pasti akan ada yang namanya kezaliman. Di dalam hubungan antar guru, pasti akan ada yang namanya kezaliman. Di dalam semua, mau dalam dunia bisnis, mau dalam persekutuan, perserikatan, semuanya akan ada yang namanya kezaliman. Itu firmannya siapa? Allah Subhanahu wa taala, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'din, kecuali apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilun mahum, kecuali orang-orang beriman kemudian beramal saleh. Iman tidak akan sempurna, catat, iman tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Kalau kita tidak ikut pengajian, kalau sebuah pesantren, sebuah kumpulan ustadz, mereka tidak mengadakan nasihat-nasihat begitu, maka akan ada nanti kezaliman. Bisa difahami ya. Kalau misalkan Ustadz Abu Najib atau Ustadz Muhammad Shalih sibuk, antum minta ngusul, siapa kira-kira ustadz yang antum kepengin datangkan, minimal online.
Karena semua perserikatan itu pasti akan ada kezaliman. Ada yang gibahi, ada yang saling ini. Banyak. Berapa banyak ustadz satu memberikan penyakit ain ustadz lainnya. Belum pernah dengar tuh. Ada ustadz satu dia ngasih penyakit ain sama ustadz lainnya. Gara-gara iri, gara-gara dengki. Ada ustadz satu gibahin sama ustadz yang lainnya. Ada ustadz dia mengajarkan, kemudian dihembuskan setan, akhirnya muridnya diajak gibahin ustadz lainnya. Ada seperti itu. Bisa difahami ya. Jadi semua perserikatan, semua perkumpulan, kata Allah, pasti akan ada yang namanya kezaliman. Kecuali apa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Iman tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Berarti betapa pentingnya pemupukan. Pemupukan maksudnya dalam artian apa? Kalau bahasa orang awam siraman rohani. Paham ya? Walaupun semuanya ustadz, walaupun semuanya lulusan S1, walaupun semua lulusan S2, walaupun lulusan lainnya, dosen-dosen di UIM itu juga mendapatkan nasihat dari lebih atas lagi. Bisa difahami. Misalkan ulama tertentu ketika datang ke Madinah disuruh ngasih nasihat kepada para dosen. Jadi pentingnya di dalam urusan bisnis, di dalam urusan rumah tangga, udah nikah kan, dalam urusan suami istri, itu akan ada juga apa namanya, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Akan ada semena-mena, akan ada kezaliman begitu. Akan ada gibah cepat atau lambat. Kecuali orang yang beriman. Ketika kita menuntut ilmu, kita akan diberikan nasihat kepada guru kita. Gak boleh ini, gak boleh itu. Jika ini maka itu, dikasih solusi. Berarti ilmu itu sumber kesempurnaan iman kita. Kemudian yang kedua, beramal soleh. Amal soleh tidak akan soleh kecuali terpenuhi dua syarat. Satu, ikhlas. Yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Lihat apa kata Allah setelahnya. Setelahnya Allah mengatakan apa? Wa qalilun mahum. Itu pun masih ada. Paham gak? Di dalam dunia pesantren, walaupun sudah ada bimbingan, mudir ngasih nasihat yang lainnya, masih ada lagi apa? Yang menzalimi satu sama lain. Berarti kita harus benar-benar menjauhi yang namanya kezaliman dalam perserikatan, bisnis yang lainnya. Solusinya selain iman, amal soleh apa lagi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu solusi diantaranya. Agar tidak ada terjadi kezaliman, ghibah, saling sikut-sikut, saling ngasih ain, saling ini, saling laporin. Itu harus mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya. Kalau kita tidak mau digibahi, ya jangan gibahi. Kalau kita tidak mau mengatai, ya jangan mengatai. La yaskhar qaumun min qaumin asa, dan seterusnya. Baik. Jadi kalau misalkan antum berkenan minta sama mudir, sama pengurus, minimal mudirnya yang ngasih nasihat. Karena mudir itu ya dia lebih tinggi pada kita semuanya, dan pengalamannya lebih banyak pada kita semuanya. Dan ketika kita sudah mendapatkan siraman seperti ini, insya Allah kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Apakah ini pertemuan pertama, Ustaz? Sebelumnya sudah pernah? Pertemuan seperti ini, Ustaz kumpul, selain rapat loh, Ustaz kumpul sama Ustaz siapa? Abu Sama yang anak kira Abu Sama yang dari Lombok. Nasihat apa yang beliau sampaikan? Hamalatul Quran. Yang lainnya?
kajian kita. Ada yang lain? Ustaz Abu Najib bahas tentang apa beliau? Mencontoh cara bekerja orang santri. Masya Allah. Ada lagi? Pembekalan dari mudir juga ada. Ada. Tentang pembekalan untuk para pengajar. Baik. Jadi intinya apa? Penting yang namanya apa Ustaz? Berkala begitu. Ya, karena nasihat-nasihat itu akan bermanfaat insya Allah kalau hati kita benar-benar bersih. Taib, itu awal yang tadi. Jadi pertama ana mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada semua yang turut andil bisa mengundang saya di sini. Kemudian juga saya memuji perkumpulan-perkumpulan ini sangat bagus sekali. Ya semoga bisa berkelanjutan gitu kan. Walaupun tidak bisa bersama saya mungkin dengan yang lainnya. Kemudian untuk tema hari ini sebenarnya sudah Anda sampaikan pada antum tadi. Saya sudah membaca 2 buku. Ya, karena Anda tahu yang Anda akan hadapi para guru, para ustadz. Akhirnya Anda membaca yang pertama bukunya Syekh Muhammad Jamil Zainu, dikaji di Ibnu Abbas sana. Kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Itu ada sekitar 64 halaman. Kemudian juga Anda membaca bukunya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu juga, Nidaun ilal murabbin wal murabbiyat, panggilan untuk para pendidik laki-laki dan para pendidik perempuan. Ada sekitar 119 halaman. Untuk kalau misalkan membaca, baca di sana. Tetapi ketika Anda baca, faedah nasihatnya itu kesannya ya sudah antum tahu semuanya. Misalkan apa? Nasihati anak untuk sholat, ngajari wudhu dan yang lainnya, gampang. Setelah itu saya berpikir, saya mengumpulkan 10 nasihat dari anak pribadi. Antum bisa menulis poin-poinnya. Tapi anak belum mengurutkan, semoga antum bisa mengurutkan. Yang pertama, karena tadi kan anak sudah diminta nasihat dari Ustaz Abu Najib sama Ustaz Muhammad Solihin hafizahumullah wa jazakumullah khairan, maka anak tulis yang pertama, para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus meyakini masing-masing memiliki hak. Guru punya hak, santri juga punya hak. Haknya asatidzah apa? Dihormati. Haknya antum semuanya didoakan oleh murid-murid. Haknya antum semuanya mereka akan berlaku sopan santun kepada antum dan yang lainnya. Kemudian harus ada timbal balik. Santri dan wali santri mereka memiliki hak. Dan hak ini harus dipenuhi. Jika hak ini tidak dipenuhi, maka hati-hati kita terjatuh ke dalam ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazunuhum yukhsirun. Ini hakikatnya apa sih? Jangan berpikir wailul lil mutaffifin ini hanya fokus apa? Mengurangi timbangan jual beli, enggak. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah hak. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia bermuamalah dengan orang lain, dia maunya haknya dipenuhi. Tapi ketika dia ke orang lain enggak mau memberikan. Jadi masing-masing memiliki hak. Wali santri memiliki hak. Kita harus bersikap profesional. Ketika misalkan santri ini membutuhkan sesuatu, ya kita harus berikan. Kalau kita tidak memberikan hak orang lain, kita tidak akan menjadi orang saleh. Apa definisi orang saleh? Sering kan kita, semoga anak saya menjadi anak saleh, anak perempuan saya menjadi saleh, semoga kita menjadi anak saleh.
kita menjadi orang soleh, ustadz yang soleh. Apa soleh? Pernah mendengar definisi soleh? Tidak. Dalam menuntut ilmu itu yang terpenting taksil. Taksil itu apa sih? Taksil itu dari dasar. Ketika kita menuntut ilmu dari dasar, definisi semua di ini, nanti akan mudah lagi. Soleh adalah memenuhi hak orang lain dan memenuhi hak Allah tentunya. Jadi ketika kita sudah memenuhi hak-hak Allah dan memenuhi hak tetangga, istri kita, suami kita, anak kita, semuanya, maka kita akan menjadi orang soleh. Tapi kalau kita tidak memenuhi hak orang lain, jangan sampai kita bangga disebut dengan orang soleh. Dan kalau kita sudah berusaha memenuhi hak Allah, hak orang lain, kita akan menjadi orang soleh. Konsekuensinya doa kita akan dikabulkan. Ya kan? Dalam surat Abasa terakhir Allah SWT mengatakan fa idza ja'atis sakha. Lanjutannya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Apa arti sya'nun yughni? Masing-masing akan lari dari saudaranya, dari orang tuanya, dari istrinya, dari anaknya, dari tetangganya, dari siapapun, dari santrinya dulu, dari ustadznya dulu. Kenapa? Karena masing-masing memiliki sesuatu yang menyibukkan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga dalam tafsir Juz Amma, adalah hak selama di dunia tidak dipenuhi. Jadi kalau kita sudah mendapatkan gaji, tapi kita tidak maksimal, kita dapat gaji tapi kita tidak mau stay di kantor, apakah kita berhak mendapatkan gelar orang soleh? Maka perlu ditinjau ulang, bisa difahami ya. Kalau kita dikasih mukafaah, kemudian dari pihak kantor sudah ada jam wajib ngantor, misalkan sampai jam 3, sampai jam 2, ya kita harus apa? Patuhi. Kita sudah dikasih haknya gajinya, bahkan gajinya tepat waktu misalkan, gak pernah yang namanya terlambat. Jadi kita harus timbal balik. Kalau kita tidak timbal balik, di hari kiamat kita akan lari. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Bisa difahami asatidzah? Yang pertama apa? Harus mengingat masing-masing memiliki hak. Ustadz punya hak, karyawan punya hak, santri punya hak, semuanya punya hak. Berat nggak hidup di dunia ini? Berat. Apalagi kalau misalkan antum sudah punya anak, punya istri, punya ini, udah punya mertua, semuanya harus antum berikan haknya. Kalau tidak, hati-hati, nanti takutnya penyesalan di akhir. Kemudian nasihat yang kedua, saat kita dirahmati Allah SWT, menanamkan di dalam diri kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Semuanya ada di Al-Quran kan? Kita semuanya hafal Quran. Antum semuanya 30 juz. Ini semuanya mengampu hafalan kan? Asatidzah? Iya kan? Iya Ustaz. Enggak semuanya mengampu hafalan. Al-Quran itu ilmu yang harus pertama kali kita kuasai. Kebanyakan para asatidzah, kebanyakan para guru, mereka lebih suka menukil perkataan manusia, perkataan ulama ketimbang perkataan Allah. Apakah kita tidak takut kita ditanya sama Allah, "Madza ajabtumul mursalin?" Jawaban kamu terhadap Nabi bagaimana? Bahkan Nabi Muhammad jauh-jauh hari sudah mengadu, mengeluh, curhat sama Allah. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ya kan? Jadi harus dipegang teguh Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ketika kita pegang, demi Allah kita tidak akan tersesat, tidak akan terhina. Qaf wal Qur'anil Majid. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, siapa yang menginginkan kemuliaan, kalau negara kepengen mulia, berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki gelar apa? Al-Majid. Majidun artinya kemuliaan yang tinggi.
Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bil akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum dengan Quran dan Allah akan menurunkan dengan Al-Quran. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Jadi terlalu banyak begitu. Setelah kita menghafal Al-Quran, haruslah kita apa? Memulai merenungi, mentadaburi begitu. Yang kedua tadi apa? Menanamkan tanggung jawab. Tanggung jawab ini berat, sebagaimana Rasulullah SAW nasihati kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua masing-masing kita menjadi pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya dalam kepemimpinan kita. Minimal tanggung jawab terhadap diri kalau kita bukan seorang ustadz atau yang lainnya. Kemudian nasihat yang ketiga, yaitu anggap santri kita seperti anak kandung kita. Anggap murid kita seperti anak kita sendiri. Anggap mereka anak kita, darah daging kita. Guru adalah orang tua. Anak atau murid juga anak kandung. Dalilnya apa? Pernah mendengar kan? Kalau orang awam kan bilangnya apa? Guru adalah orang tua di sekolah. Kalau ustadz, orang tua santri. Santri anak kita. Dalilnya apa? An-nabiyyu aula bil mu'minin. Terus min anfusihim. Terus apa habis itu? Wa azwajum ummatum. Dari ayat ini para ulama mengatakan bahwasannya kalau Nabi Muhammad ini bapak para sahabat dan umat Islam, dan istri Nabi Muhammad adalah ibu-ibu mereka, maka siapapun yang seperti Nabi Muhammad, seperti para ulama. Ulama ini kan warasatul anbiya kan. Para ustadz ini pewaris para nabi. Maka para ulama adalah bapak kita. Guru kita adalah orang tua kita. Bisa difahami dalilnya? Atau dalil dari hadis Nabi SAW, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu ila misalat. Di antaranya apa? Waladin salih yad'u lahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan naat man'ut yang nakirah, tanwin semuanya. Waladin salihin, kemudian yad'u lahu, haknya pakai domir, mengisyaratkan ada anak di luar biologis, yaitu anak agama. Santri adalah anak kita. Kalau seandainya hadis ini khusus kepada orang tua kandung yang meninggal dunia kemudian didoakan anak kandungnya, maka Nabi Muhammad akan mengatakan apa? Awwaladin salihin yad'u liwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Tapi nyatanya Nabi Muhammad kalau mengatakan apa? Wa may yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad kalau sudah ngomong, ya itu pasti benar. Nabi Muhammad mengatakan awwaladin salihin yad'u lah, pakai lahu, bukan lahuma atau liwalidayhi, menunjukkan ustadz adalah orang tua kandung. Atau kalau bahasa Syekh Bakar Abu Zaid, al-ubuwah ad-diniyah, al-bunuwah ad-diniyah. Jadi bapak agama sama anak agama dalam kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Jadi harus meyakini anak santri-santri kita itu anak kita. Jangan sampai kita melukai mereka. Kita tegur anak kita boleh, tapi jangan sampai apa? Melukai mereka. Kadang ketika kita negur anak kandung kita, rasanya apa? Sakit kan? Misalkan getak, wis ojo jajan meneh. Paham kan artinya?
Jangan jajan lagi, berhenti. Berapa menit kadang kita langsung mikir, ya Allah aku kok yang getah anakku. Paham nggak? Harusnya seperti itu. Kita tanamkan diri kita. Tidak semua anak itu bisa sukses. Tidak semua anak itu memiliki satu kesamaan. Semua bertingkat-tingkat. Jangan mengharap anak-anak kita ini semuanya sukses dalam satu waktu yang sama. Bisa dipahami kan? Lihat itu para sahabat. Lihat Abbas. Pernah dengar Abbas enggak? Pamannya Nabi. Jaraknya berapa tahun sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sama Hamzah itu jaraknya 3 tahun. Kalau Nabi Muhammad usia 60, Hamzah usia berapa? Ya 63. Nabi Muhammad sama Abbas itu selisihnya cuma 2 tahun. Berarti kalau Nabi Muhammad usia 60, Abbas usia 62. Abbas sama Hamzah itu bukan paman kandung Nabi SAW, tapi beda ibu. Karena Abdul Muttalib ini poligaminya banyak, jadi istrinya banyak gitu loh. Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Yang satu kandung sama Nabi Muhammad ini siapa? Abu Thalib. Bahkan Abu Lahab itu memang paman tapi bukan paman kandung. Makanya yang benar-benar getol membantu Nabi Muhammad siapa? Abu Thalib kan. Pemboikotan selama berapa tahun, 3 tahunan itu dibantu sama Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad ini keponakan kandung. Abbas dia punya anak banyak banget. Tapi yang menonjol siapa? Abdullah bin Abbas. Dia jadi ulamanya sahabat. Setelah itu Abbas masuk Islam. Abbas masuk Islam itu ketika tahun 8 Hijriah. Sebelum Fatu Mekkah baru Abbas ini masuk Islam. Ketemu apa? Di perjalanan. Habis itu mengutarakan saya masuk Islam wahai Nabi. Ya sudah. Kesannya adalah kita memiliki anak banyak. Ada berapa Ustaz? 90-an kan santrinya. Semuanya dengan karakter yang berbeda-beda. Dan jangan tergesa-gesa di dalam mendidik. Difahami asal tidak? Tuh. Dan ingat mereka bisa menjadi amal jariah kita. Ya tidak? Ya tidak? Kalau kita meninggal dunia, mereka bisa menjadi amal jariah kita. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, dan seterusnya. Udah berapa tadi asatidah? 3. 5 aja ya, takutnya nanti terlalu ini. Yang keempat, jadilah orang tua yang bisa menjadi panutan. Jadi guru yang menjadi panutan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menasihati, at-tatbiqul amali aqwa ta'tsiran minal qawli bil lisan. Praktek itu jauh lebih dibutuhkan ketimbang teori. Apalagi anak-anak seperti itu. Dan kita mengetahui, antum punya adik, antum punya anak, usia kecil itu dia cukup melihat, dia bisa mengikuti gerak-geriknya orang tuanya. Jadi ketika antum menyuruh, ayo sholat, ya kita juga harus sholat. Ayo puasa, kita usahakan puasa. Ayo zikir, kita harus berzikir. Jangan sampai jargon nih. Apa Ustaz? Ngajar orang dilakoni. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun atamuruna an-nasa bil mathalul ladzi yu'allimun nasa al-khair wa yansa nafsahu mathalul fatilah. Seperti lilin. Lilin itu dia menyinari tapi dia membakar dirinya, waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir,
terus menambah wawasan. Terus menambah wawasan Asad. Yang pertama tadi apa Ustaz? Ya, jadi kita semuanya meyakini punya hak. Yang kedua, kita semuanya memiliki tanggung jawab besok di hari akhirat. Kemudian ketiga, ya santri sebagai anak kita. Kemudian yang keempat, ya jadi panutan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu kan. Pernah mendengar sahabat disuruh cukur rambut tapi nggak mau? Pernah dengar nggak? Jadi pada tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW itu bermimpi akan memasuki kota Mekah dengan tawaf dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, ayo semuanya kita akan umroh. Akhirnya terkumpullah sekitar 1000 sahabat. Sampai di sana dihalang sama Abu Sufyan, Suhail bin Amr dan orang-orang kafir Quraisy lainnya. Sampai akhirnya tidak jadi apa? Masuk, dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, Rasulullah SAW masih posisi pakai kain ihram. Setelah itu Rasulullah SAW meminta sahabatnya untuk cukur rambut dan menyembelih unta dan balik ke kota Madinah. Karena untuk apa? Kan dihalang musuh. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Antum butuh ustadz yang hafal 30 juz plus faham. Karena bisa membantu antum memahami ini. Antum kan masya Allah hafalannya kan. Taib. Singkat cerita, Rasulullah SAW galau, bingung. Dia curhat sama istrinya Ummu Salamah. Saya nyuruh sahabat tak suruh cukur rambut kok nggak mau ya? Nggak mau cukur rambut ini gimana? Itu pertama kalinya. Akhirnya Ummu Salamah mengatakan, Nabi, coba kamu praktekkan. Kamu keluar cukur rambut. Walhasil Nabi Muhammad keluar langsung cukur rambut. Apa yang dilakukan sahabat? Semuanya cukur rambut mengikuti petunjuk Nabi. Berarti apa? Terkadang praktek di depan itu bisa apa? Bisa mempengaruhi santri. Di antara dulu yang ana rasakan, sama mungkin Ustaz Muhammad Solihin juga, kita dulu itu melihat sosok yang sangat luar biasa di pesantren. Siapa? Ustadz siapa? Satunya. Nah, lihat sama Ustaz Solihin. Kita dulu ketika masih kelas 1, kelas sampai, kita melihat beliau itu masya Allah. Kalau mau pergi ke masjid, tangannya tidak gini-gini, tapi di sini sambil mikir. Ketika ngambil air minum itu kan nunggu kan, beliau sambil merojaah. Jadi ana ketika masih kecil melihat sosok beliau demikian. Bahkan ana pernah melihat, biasanya kalau di kantor kan ada teh gitu kan. Kadang ada teh nggak habis kan ya. Biasanya diapain? Dibuang kan? Beliau nggak membuang. Beliau takut mubazir. Ana melihat dengan mata kepala ana sendiri. Ambil, dijadiin satu dan beliau minum. Dalam ilmu fikih namanya apa ini? Su'run, bekas minuman orang lain atau bekas makanan orang lain. Hukumnya apa? Suci. Kalau kamu boleh, kalau mau makan ya silakan. Kalau enggak ya nggak masalah. Nabi Muhammad SAW pernah minum di bekas mulutnya istrinya Aisyah. Dari situlah hukumnya boleh su'run tadi. Dan nggak cuma itu, karyawan sudah membersihkan meja di kantor, meja di ruang makan. Dulu kan di pesantren ada ruang makan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak makan di atas di kursi, tapi beliau makan lesehan di bawah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kemudian sendal, tanya Ustaz Muhammad Solihin itu. Makanya antum butuh yang namanya kisah-kisah seperti ini. Dan alumni pertama itu yang paling mengetahui banyak hal.
Antum kalau kakak pertama pasti mengetahui perjuangan orang tua antum kan? Kalau antum adik terakhir ya mungkin nggak tahu. Biasanya kakak pertama itu tahu perjuangan orang tuanya. Malam hari kita jaga malam jam 10, jam 11. Beliau baru sampai pesantren. Nanyain siapa yang jaga, dikasih apa? Makanan. Padahal beliau dapat dari pengajian, dikasihkan santrinya. Beliau saat tidur gak bisa tidur kecuali apa? Pas lagi pelajaran, saking kecapeannya, kelelahannya. Belum baca buku di depan rumahnya, lesehan sambil ngomong anaknya. Itu semuanya anak perhatikan. Bahkan saya pernah melihat beliau ini ketika bertemu sama anak kecil, itu bahasanya itu bukan bahasa yang lagi ngopo, enggak. Tapi beliau benar-benar merubah suara seperti menjelma anak kecil. Ketika anak ini mau ini, beliau juga jawabnya seperti itu. Jadi anak perhatikan dan beliau nggak ngomong. Makanya kata Syekh Utsaimin tadi, at-tatbiqul amali aqwa ta'tsiran minal qawli bil lisan. Yang paling penting itu adalah kita benar-benar memberikan amalan, tampakkan kepada murid-murid kita. Itulah yang akan benar-benar dikulik sama mereka. Kurang lebihnya Anda bisa tanya sama Muhammad Shalih atau yang lainnya. Jangan tanya ustaz-ustaz yang sepantaran sama beliau. Kalamul aqran la yu'tabar. Tapi tanyakan kepada murid. Murid siapa yang benar-benar memperhatikan. Masya Allah, luar biasa. Nabi Muhammad kan pernah menjelma seperti anak kecil. Ada seorang sahabat masih kecil, dia punya burungnya mati. Namanya Abu Umair. Nabi Muhammad lihat dia sedih. Nabi Muhammad datang mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'alan nughair?" Dengan sajak seperti itu, dengan bahasa seperti yang anak kecil itu lakukan. Jadi jangan ada batas dinding tinggi antara guru dengan murid. Dulu saya pernah gak ada batas antara saya dengan anak-anak kampung di pesantren sana. Setiap kali anak datang, kan namanya pengabdian kan kita bisa pergi ke masjid lebih cepat kan. Ketemu anak-anak SD, Kliwonan yang lainnya gitu kan. Pernah anak tiba-tiba pergi gitu kan. 1 tahun gak kelihatan. Pulang liburan, sholat di sana. Baru ngeliat apa? Dari ujung sana, dari apa tuh? Halaman masjid, langsung diteriaki, Mas Haris, Mas Haris, Mas Haris. Lihat, jangan sampai ada penghalang. Nabi Muhammad, beliau memang berwibawa, tapi kewibawaan beliau itu benar-benar mencair sama para sahabat, sehingga nggak ada sahabat itu yang malu curhat. Kalau ada santri nggak berani curhat sama kita, maka perlu dipertanyakan. Bisa jadi kita angkuh, bisa jadi kita sombong, bisa jadi kita marah, bisa jadi. Kita ini kan orang tua mereka. Ingat para asatidzah, antum dipercaya wali santri untuk mendidik anak-anak mereka. Ini akan dipertanggungjawabkan dan mereka tidak mengeluarkan uang yang sedikit untuk memberikan mukafaah kepada kita. Jadi harus dididik. Yang terakhir tadi apa? Terus menambah wawasan. Wawasan atau ilmu dia tidak akan pernah berhenti. Walaupun antum semuanya fokus ngajar tahfidz, antum juga yang mau melanjutkan kuliah belajar bahasa Arab di murojaah, jangan sampai cuma fokus tahfidz saja. Dulu ketika anak pengabdian tahun pertama, karena pengabdian tahun pertama itu fokus ke ilmu, tanya sama Ustaz Muhammad Shalih. Kita dibebani ngajar itu cuma sedikit, hanya beberapa alumni, anak termasuk yang dikasih beban ngajar nahwu dan beberapa mapel. Yang lainnya fokus kepada hafalan Quran. Nah, tahun kedua Ustaz Muhammad Shalih ke Bogor dan anak masih di pesantren 16. Tahun kedua pengabdian, apa yang anak lakukan? Sebelum daftar ke Madinah, sebelum semuanya,
Ana murojaah semua materi ilmu dari guru-guru saya. Dari kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3, kelas 10, 11, 12. Itu ana murojaah semuanya. Mau fikih, mau nahwu, mau akidah, mau apapun itu. Jadi kan masa pengabdian itu lebih banyak kosongnya kan ya. Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Masa muda, waktu longgar, sehat itu akan membuahkan banyak sekali mafsadat-mafsadat. Minimal apa? Amalan itu mubah walaupun gak berdosa. Gunakan waktu untuk memurojaah. Lebih baik antum memurojaah buku-buku antum yang dulu antum pelajari ketimbang menambah wawasan baru. Ibarat kata, ilmu yang sudah antum pelajari itu sebagai apa? Modal jualan, paham ya? Sedangkan ilmu yang antum baru pelajari itu sebagai keuntungan. Dalam dunia bisnis, tanya Ustaz Abdullah, dalam dunia jual beli, lebih baik apa? Mempertahankan ra'sul mal, modal, atau dapat keuntungan sebanyak-banyaknya modalnya hilang? Pasti kita mempertahankan modal kan ya? Modal walaupun untung sedikit nggak apa-apa. Dan ingat, al-ilmu ma takarrara taqarrara. Ilmu itu yang diulang-ulang itulah yang akan menancap. Jangan berpikir, wah saya udah pinter, saya udah bisa bahasa Arab, saya ini. Diulangi terus. Itu nasihat saya. Ana sebenarnya minta sama Abu Najib, kumpulkan ana sama seluruh pengabdian. Ana akan berbagi cerita dulu gimana saya bisa ke Madinah. Sebelum ana ikut ke mana itu seleksi UIM gitu kan, ana itu dibimbing sama Ustadz Salim atau beberapa ustadz itu. Aris baca ini, Aris baca ini, Aris baca itu. Akhirnya ana baca semuanya ana. Dan ana menyendiri. Likulli mujtahidin nasib. Semua yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini nasihat, 5 nasihat yang dapat ana sampaikan kepada para asatidzah. Yang pertama, mengingat kita semuanya memiliki hak, ya, yayasan punya hak, ustadz punya hak, santri punya hak, karyawan punya hak. Kemudian yang kedua, harus yakin kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin naim. Kemudian ketiga, kita yakini santri kita ini seperti anak kita, anak kandung kita. Kita harus rawat, kita harus jaga. Yakin ya, orang tua, wali santri, mereka masrahkan kepada kita, kita harus menjadi orang yang amanah. Kemudian menjadi yang keempat, menjadi guru yang panutan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi panutan para sahabat, kita harusnya menjadi panutan. Kalau antum ingin lihat sosok guru-guru antum, maka perhatikanlah. Yang terakhir, terus belajar dan menambah wawasan. Walaupun antum jurusannya Quran, jangan hanya fokus kepada Quran. Kalau misalkan antum jurusannya bahasa Arab, jangan hanya fokus kepada bahasa Arab. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habilallahu minal mu'minid dha'ifa fi kullin khair. Mukmin yang kuat, mukmin yang baik itu lebih bagus. Konsekuensinya apa? Kalau orang iman itu harus nambah terus, jangan berhenti stuck di bawah. Setiap hari saya harus ada ilmu yang baru. Paham ya? Kasihan anak-anak. Kalau antum ya misalkan fokus tahfidz, kalau antum bisa sedikit ajarkan bahasa Arab, ajarkan bahasa Arab. Kalau antum bahasa Arab, kalau antum bisa motivasi tentang tahfidz, fokuskan ke tahfidz. Begitu ya. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Apa di antara keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan? Apa Ustaz? Dimintakan ampun semua, termasuk ikan. Pernah mendengarkan hadisnya?
muallimun nasal khair yastaghfiruhu man fis samawat wal ard hatta al hitan. Antum semuanya mengajarkan kebaikan kan? Tahfidz mengajarkan kebaikan, bahasa Arab mengajarkan kebaikan, semua. Antum walaupun nggak merasa, antum harus merasa. Semua memintakan ampun kita loh. Daun-daun memintakan ampun, kerikil semua yang mintakan ampun. Harus bersemangat asal kita. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum semuanya para pendidik yang bisa menjadikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang bisa menjadi penyejuk hati orang tua mereka, dan semoga mereka para santri menjadi amal jariah antum semuanya. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.